Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar sahabat jurnalis? Ketemu lagi di podcast Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat dan kali ini bersama saya Nabila Gita. Seperti biasa kita mau bahas beragam topik yang sangat hangat, isu-isu di Jawa Barat. Dan kali ini kita mau bahas mengenai program penanganan jalan. Nah, untuk itu kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Penata Ruang Provinsi Jawa Barat, Bapak Bambang Tirto Yuliono. Halo Pak Bambang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, di tengah-tengah kesibukannya nih, bisa menyempatkan di podcast ini, terima kasih banyak ya Pak. Insya Allah dan harus bisa. Iya, tentunya biar bisa diakses ke semua warga Jawa Barat ya Pak. Pak, mengenai penanganan jalan rusak, yang pertama saya membahas adalah kondisinya dulu deh. Gimana sih sekarang sebenarnya kondisi jalanan di Jawa Barat yang besar sekali ini? Oke. Teh jadi gini, jalan yang punya provinsi. Ya, jadi kalau jalan itu dibagi berdasarkan kepada kewenangannya. Betul. Nah, jadi ya jalan nasional itu kewenangannya pemerintah pusat, ya kan? Nah, kemudian di Jawa Barat ini ada lebih kurang sekitar 1.720 km. Wow. Ya, pencirinya, nah ini sekalian lagi. Pencirinya itu selain jalan dimensi jalannya lebih lebar, itu yang paling gampang marka jalan itu warnanya kuning, ya, yang garis yang ada di perkerasan Marka jalan itu pembatasnya warnanya kuning berarti pusat. Itu punya pusat. Oke. Nah, kemudian kalau jalan provinsi, panjang jalan yang punya kewenangan provinsi lebih kurang sekitar 2.362. Oke, 2 kali lipat Pak. 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipat kilometer. Nah, pencirinya, nah ini pencirinya yaitu marka jalannya berwarna putih. Ya. Warna putih. Warna putih ya. Nah, kemudian lihat dari pal kilometer. Jadi kalau misalnya di kiri atau di kanan jalan, di bahu jalan ya, itu ada yang namanya pal kilometer, ya. Yang penunjuk kilometer. Penunjuk kilometer berwarna kuning, hijau dan putih. Kuning, hijau dan putih. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau jalan kabupaten kota, nah jalan kabupaten kota di Jawa Barat ya, lebih kurang sekitar 23.000 km, lebih kurang ya. Nah, pencirinya marka jalannya berwarna putih, kemudian pal kilometernya berwarna putih dan merah. Jadi pembedanya antara jalan kabupaten kota dengan jalan provinsi itu dari pal kilometer. Oh, ya, karena kalau marka jalan sama ya Pak? Sama, putih ya? warnanya putih. Nah, kenapa kok nggak bisa dirubah gitu ya? Itu yang ditetapkan oleh Menteri PUPR. Jadi ini perlu ada sebuah upaya nanti mungkin ke depan, bagaimana masyarakat lebih mudah untuk mengenali. Oh, ini jalan punya provinsi, oh ini jalan punya kabupaten, punya kota, oh ini juga punya nasional. Next ke depan mungkin kita akan coba upayakan. Nah, panjang jalan seperti itu ya. Kemudian kalau kondisi kemantapan jalan, ya, kondisi kemantapan jalan tahun 2022 lalu ya, itu di posisi per Desember 2022 lebih kurang sekitar 82,79%. Ya. Artinya lebih kurang sekitar 17,2%-nya itu dalam kondisi tidak mantap. Ya. Analoginya begini, oh berarti hanya tinggal 17% lebih kurang dikalikan 2.360, lebih kurang sekitar 400 kiloan, lebih kurang ya, lebih kurang. Oh berarti yang lainnya udah mantap, kan begitu? Enggak juga seperti itu. Kenapa ya Teh ya? Ini juga perlu diedukasi ke teman-teman semua bahwa kondisi umur teknis jalan yang mempengaruhi terhadap kekuatan dari kekuatan dari jalan itu posisi 2022 akhir lebih kurang sekitar 69%. Artinya 69% dari 2.362 km itu dalam kondisi umur teknisnya sudah lewat. Oke, butuh maintenance butuh lagi. maintenance. Nah, secara teori, kalau misalkan yang namanya umur teknis lewat itu harus kita bongkar semuanya. Kita bongkar, kita ganti lagi semuanya. Baru lagi ya Pak? Baru lagi. Problemnya terlalu mahal. Ya, analoginya 1 kilometer dengan lebar jalannya 5 atau 6 meter, ya, itu 1 kilometer panjang dikalikan 6 meter lebih kurang sekitar 10 sampai dengan 12 miliar per kilometer. Artinya bisa dihitung kan, lebih kurang sekitar 16 sampai dengan 18 triliun kita harus mengeluarkan biaya buat nolkan lagi. Nah, ada teori berikutnya lagi, itu bisa kita
pertahankan kemantapannya dengan cara pemeliharaan berkala. Apa sih pemeliharaan berkala? Itu. Jadi kita perbaiki beberapa fondasi yang sudah rusak, fondasi jalan sudah rusak, kita perbaiki, kemudian kita lapis ulang. Ya, lapis ulang dengan hot mix. Nah, inilah yang kita lakukan. Yang kita lakukan di tahun 2023. Nah, sedikit nih, bicara soal kemantapan jalan yang tadi tahun 2022 yang lalu, 82,79%. Berapa sih sebetulnya kondisi yang baik ya, grade-nya ya? Kondisi baik dan sangat baik itu lebih kurang sekitar 1.400 kilo. Oke. Kondisi baik. Kondisi baik juga perlu kita maintain oleh kita supaya kemantapan jalan itu tetap bertahan. Bisa lebih lama ya Pak? Bisa lebih lama ya. Kemudian bergradasi ya. Ada yang kondisinya sedang, ada yang kondisinya parah, jelek, ada yang kondisinya parah, ada yang kondisinya sampai dengan hancur begitu. Nah, positioning tahun 2022 yang lalu, yang kondisinya parah sampai dengan hancur, jelek sampai dengan hancur, lebih kurang sekitar 400-an kilo. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kapan diperbaiki? Ya secara bertahap ya tentunya begitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita membuat skala prioritas kan. Ya, skala prioritas. Mana prioritas yang harus kita tangani? Kira-kira dari situ dulu ya. Oke. Itu kira-kira Teh. Oke, baik. Itu tadi sedikit penjelasan dan juga edukasi nih untuk masyarakat supaya kita lebih mengenal dulu ya Pak, jalanan-jalanan yang kita lewati ini apakah termasuk provinsi, kota, kabupaten ataupun juga pusat begitu. Dan juga tadi betapa banyak sekali yang harus diklasifikasi dan harus diperbaiki, ada yang harus di-maintenance secara berkala dan bahkan harus dari nol lagi ya Pak ya. Jadi itu mungkin kurang lebih kondisinya sekarang dan tugas dari di Bina Marga juga begitu untuk memprioritaskan yang parah tapi yang baru juga harus di-maintenance lumayan banyak ya Pak ya PR-nya gitu. Nah, lalu dengan PR yang ada sekarang yang sedang dilakukan oleh Bina Marga sendiri apa Pak? Oke, jadi lanjutan ya. Dengan kondisi tahun 2022 kemantapan jalan di 82,79%, 2023 kita rencanakan. Nah ya, rencanakan kita ingin menaikkan paling tidak itu 83%. Oke. Berdasarkan kepada kekuatan sumber anggaran juga kan. Ya. Nah, tahun 2023 kita rencanakan sepanjang 354 km yang kita tangani. Nah ini. Jadi ada 69 paket pekerjaan yang kita kerjakan, lebih kurang sekitar 71 ruas jalan yang kita tangani dari 297 ruas jalan yang ada di Provinsi Jawa Barat yang punya status kita. Nah, problem juga dalam sebuah perencanaan kita waktu itu tahun 2022 ini menghadapi Lebaran. Ya kan? Menghadapi Lebaran, bagaimana? Bahwa sebuah kebijakan pemerintah pusat ada pelarangan, ya kan? Jadi sebelum Lebaran dan setelah Lebaran, ya H-10 dan H+10 Lebaran itu ada pelarangan tidak boleh ada aktivitas di lapangan. Ini juga menjadi sebuah kendala challenge lah ya, lebih tepatnya challenge. Yang akhirnya kita rancang waktu itu tahun 2022, bagaimana kita percepatan lelang, percepatan lelang dulu, percepatan lelang. Ya alhamdulillah ya, dari 69 paket pekerjaan di 71 ruas jalan itu sudah bisa tertandatangani kontrak di minggu ketiga bulan Februari. Bulan April Lebaran kan ya, bulan Lebaran. Bagaimana di momentum akhir Februari hanya satu bulan ini harus bisa kita kerjakan. Ada yang bisa beres, ada yang pasti gini. Yang pasti bahwa manakala alat itu kita tarik mundur di lapangan, ya, itu tidak mengakibatkan si pengguna jalan itu tidak nyaman. Ya. Menghambat ya. Ada kemacetan dan sebagainya. Itu dihindari. Ya alhamdulillah. Jadi dari target kita 60 kilo H-10 Lebaran itu udah bisa tercapai 81 kilo. Kita akselerasi. Kita akselerasi. Justru lebih ya Pak? Bahkan untuk akumulatifnya sampai dengan Mei ini, yang targetnya hanya 110-120 kilo di bulan Mei tanggal 11 ini, kita sudah bisa menyelesaikan lebih kurang sekitar 149 km. Dari total 354 kilo.
Ya insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya, mohon dukungannya juga dari teman-teman semua. Di akhir Juli, ya di minggu ketiga, minggu keempat bulan Juli, tuntas 354 kilo itu selesai. Tuntas selesai. Oke, jadi pertengahan tahun ini direncanakan bisa selesai mudah-mudahan. Harus selesai. Nah, lalu untuk skala prioritasnya sendiri Pak, mana sih yang harus didahulukan? Klasifikasinya tuh apa? Oke, jadi gini, parameternya itu yang pertama ya adalah di perkotaan. Oke. Ya, jalan punya provinsi di perkotaan. Parameter pertama itu. Yang kedua, yang lalu lintas hariannya tinggi atau yang seringkali macet. Itu prioritas yang kedua. Prioritas yang ketiga itu mendekati pusat-pusat pertumbuhan. Misalkan ada sentra ekonomi, ada sentra pariwisata, ada pusat distribusi misalkan. Itu juga menjadi sebuah variabel. Selain kondisi kemantapan jalan dari masing-masing ruas jalan. Paling tidak ada 4 parameter. 4 parameter ya. Pertama macet di perkotaan. Yang kedua kemacetan. Yang ketiga pusat-pusat pertumbuhan ya. Yang keempat kemantapan jalan. Keempat parameter itu harus semuanya terpenuhi. Itulah yang menjadi prioritas. Sehingga tahun 2023 kita ada 69 paket pekerjaan jalan, belum lagi jembatan ya, belum lagi jembatan. Itu kira-kira. Baik, dan itu juga mungkin yang harus dimengerti juga oleh warga begitu ya Pak ya. Kenapa nih jalan di depan rumah saya kok masih bolong-bolong begitu? Itu harus dilihat dulu jalannya punya siapa begitu ya. Lalu tadi seperti Pak Bambang sampaikan ada juga parameternya nih di setiap jalan itu apakah dia termasuk prioritas atau tidak. Nah, tadi Bapak sampaikan jadi sebenarnya kalau dari segi target ini sudah melebihi target begitu. Tapi bagaimana dengan anggarannya Pak? Nah itu dia. Jadi memang agak sedikit mengalami kesulitan barangkali ya dalam hal kita melakukan inovasi di sektor Bina Marga. Mengapa? Karena Bina Marga ini adalah pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar wajib. Jadi tugasnya pemerintah satu itu. Yang kedua, manakala kita mendapatkan supporting dari stakeholders ke kita, terlalu mahal investasinya. Terlalu lama juga ya. Terlalu lama juga ya. Jadi kita sudah lakukan inovasi sebetulnya, Tech ya. Satu di antaranya kita kolaborasi dengan pabrik semen Sukabumi. Ya, jadi kita ada sekitar panjangnya 15 kilo kita kerjasamakan. Ya. Jadi untuk panjang jalan 15 km ini manakala ada terjadi kerusakan, semen Sukabumi lah yang melakukan maintenance itu. Kemudian kita lakukan kolaborasi juga dengan Aqua, Danone, ya dengan Aqua di Subang misalnya. Kita kolaborasikan juga, kerjasamakan, lebih kurang sekitar 5 kilo di Subang. Tetapi tidak signifikan begitu ya dibandingkan dengan panjang jalan provinsi. Tapi itu upaya-upaya kita untuk kita terus lakukan begitu ya. Ada inovasi lagi yang baru. Pernah dengar fenomena kerusakan jalan di sepanjang jalan Parung Panjang Bunar Kabupaten Bogor misalkan. Rusaknya itu akibat dari overloadnya truk yang membawa material tambang. Ya kan? Jadi jalan provinsi termasuk jalan kabupaten juga yang dilewati oleh material angkutan tambang itu rusak. Kenapa? Melebihi dari kapasitas dukung ya, melebihi dari daya dukung jalan. Nah, perlu juga diinformasikan kepada teman-teman semua bahwa daya dukung jalan punya provinsi itu hanya 8 ton. Nggak cukup ya Pak? Nggak cukup. Faktanya lebih dari itu ada sebuah fakta gitu. Dan kita daerah tidak bisa mengatur bahwasanya ini nggak boleh yang lewat melebihi dari 8 ton, nggak boleh itu. Kita nggak bisa ngatur. Karena memang regulasinya seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya sudah kita tingkatkan daya dukungnya, kita optimalkan maintenance jalan kita sehingga mampu melayani siapapun yang menggunakan jalan punya provinsi. Begitu juga kita lakukan pendampingan pembinaan kepada kabupaten kota. Hal yang sama kira-kira yang serupa. Kira-kira begitu ya? Oke, baik. Nah itu mungkin satu dari sekian banyak permasalahan atau challenge yang dihadapi ya Pak ya. Ada muatan yang sangat besar begitu, tapi regulasinya tidak bisa diubah begitu. Lalu challenge apa lagi, tantangan-tantangan apa lagi sih Pak sekarang yang memang menjadi pertanyaan warga kan, kenapa sih jalan nih masih rusak lagi, udah dibenerin rusak lagi, apa sebenarnya jawabannya Pak? Jadi pertumbuhan wilayah, pertumbuhan penduduk ini kan juga tidak bisa kita hindari ya. Jadi perkotaan bahkan mungkin ke arah pinggiran juga pertumbuhan penduduk luar biasa.
kemudian pertumbuhan, selain pertumbuhan penduduk juga industri juga terkadang beberapa waktu lalu begitu kan tumbuh, ya tumbuh dengan cepat begitu ya. Nah ini juga mungkin ya sebagai salah satu variabel. Kenapa pertumbuhan penduduk itu diimbangi dengan adanya okupasi lahan. Okupasi lahan ada juga tumbuh pemukiman. Tumbuh permukiman, drainasenya kurang ideal, tidak baik. Ini juga sebagai salah satu faktor pemicu. Selain juga climate change ya, perubahan iklim juga berpengaruh terhadap kualitas daripada infrastruktur jalan. Jadi banyak variabelnya gitu. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh Bina Marga? Ya kita maintain. Jadi kita maintain bagaimana perkerasannya, bagaimana kita menata drainasenya, bagaimana kita mensosialisasikan, mengkomunikasikan dengan para pengguna jalan bahwa ini tidak boleh melebihi dari kapasitas walaupun efektivitasnya juga rendah begitu ya. Di satu sisi kita juga punya variabel lain. Kenapa? Kita tidak boleh keluar dari ruang milik jalan. Jadi pekerjaan Bina Marga itu dibatasi dengan aturan, dibatasi dari ruang milik jalan. Jadi hanya di sekitar badan perkerasan jalan dan bahu jalan dan drainase dan selokan gitu ya. Hanya di koridor itu. Di luar koridor itu kita nggak boleh. Kira-kira seperti itu ya. Tapi ini sebuah challenge yang tentunya harus bisa kita selesaikan. Komunikasi, koordinasi ini menjadi kata kunci bagi kita semua. Lumayan berat ya Pak. Nah itu koordinasi dan kolaborasi sangat penting. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seperti apa Pak? Kita punya momen-momen yang pasti bahwa kita cairkan komunikasi. Bagaimana kita menyelesaikan atau merencanakan sebuah program-program kerja ya. Program kerja ini kita selalu komunikasikan, konsultasikan setiap 1 tahun sebelum ya kita melaksanakan pekerjaan, baik kepada kabupaten kota, baik juga kepada pemerintah pusat. Selain dalam perjalanannya gitu ya, kita juga lebih memudahkan komunikasi. Ya, jadi saling support. Misalkan contoh yang paling mudah, adanya kejadian bencana. Jawa Barat salah satu di antaranya adalah beberapa tempat ada potensi kejadian bencana, terjadinya bencana dan berpotensi untuk terjadi bencana. Bagaimana kita lakukan komunikasi yang intens, saling melengkapi dengan lintas instansi. Misalkan selain dengan kepolisian, kita dengan BPBD, kita juga dengan pemerintah pusat di Kementerian PUPR, juga dengan PUPR yang ada di kabupaten kota. Jadi kalau misalkan ada kejadian bencana yang terjadi di jalan nasional misalnya, kita sudah automatically begitu komunikasi di masing-masing UPTD. Kita punya unit pelaksana teknis dinas di 6 UPTD ya, sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Bina Marga. Nah, komunikasi itu sudah intens. Begitu juga kalau misalkan kejadian bencana yang terjadi di ruas jalan provinsi, saling support. Begitu juga kejadian bencana yang terjadi di kabupaten kota. Jadi komunikasi ini menjadi kata kunci untuk kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama pekerjaan kita. Kira-kira begitu. Baik, jadi walaupun jalanan ini punya kewenangan masing-masing, pusat, provinsi ataupun juga kabupaten kota, tapi dalam hal perbaikan program itu selalu ada komunikasi, koordinasi begitu ya Pak ya, untuk mendukung jalan se-Jawa Barat ini bisa baik begitu. Nah, anggaran tadi sudah dibahas, inovasi juga Bapak sudah bahas juga, beberapa inovasi sudah dilakukan. Nah, lalu bagaimana nih Pak untuk warga yang memang sekarang itu mengeluhkan jalanan-jalanan yang masih jelek begitu dan ingin segera diperbaiki? Apakah seperti yang kita lihat ada salah satu kasus begitu yang sedang ramai juga viral media sosial di akhir bulan ini, anak muda yang akhirnya dia bersuara lewat media sosial, viral, akhirnya baru terlihat pemerintahnya bekerja begitu. Apakah itu menjadi salah satu komunikasi efektif yang bisa dilakukan, atau sebenarnya apakah ada wadahnya tidak sih Pak untuk warga Jawa Barat ini berkeluh kesah, mengadu ke pemerintah agar jalannya itu bisa diperbaiki? Oke. Teh, jadi kita sebetulnya punya kanal ya, punya channel ya untuk masyarakat menyampaikan ketidakpuasannya, pengaduan gitu juga ya, pengaduan pada kita. Satu diantaranya adalah melalui www.lapor.go.id, mungkin bisa di ini ya. Nah, sampai dengan kemudian yang kedua melalui media sosial yang ada di Dinas Bina Marga dan Penata, sampai dengan positioning di bulan Mei tanggal 11 kemarin,
tercatat kita ada 127 pengaduan. Wow. Ya. Jadi melalui lapor.go.id itu ada 31 pengaduan dan melalui media sosial Instagram kita itu ada 96 pengaduan. Ini belum lagi ada melalui media sosial TikTok, media sosial Twitter. Betul. Ya kan? Bahkan Facebook pun juga ada walaupun sudah konvensional. Nah, ini adalah catatan-catatan yang kita rekap begitu ya. Paling tidak ada 127 ya pengaduan melalui lapor.go.id dan juga Instagram. Jadi 31 pengaduan contoh aja melalui lapor.go.id ya. 24 kasus pengaduannya itu memang akibat dari kerusakan jalan provinsi. 7 kasus laporan itu pengaduan itu ada di jalan kabupaten, kota maupun desa. Artinya ada 7 kasus pengaduan ini edukasi atau sosialisasi kita belum cukup efektif ya mengenai status jalan ya. Bukan berarti ini tidak kita tindak lanjuti yang 7 gitu ya. Ini kita tindak lanjuti, kita rilis ke kabupaten kota ya, dan kabupaten kota agar bisa juga merilis ke desa gitu ya. Kita memberikan opsi sebetulnya untuk bisa mengatasi status jalan yang bukan punya provinsi. Di antaranya adalah segera kalau misalkan tidak punya anggaran di kabupaten kota, usulkan melalui skema bantuan keuangan gitu ya. Bahkan kita juga bikin terobosan. Di tahun 2023 ini ya, kita mengajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melalui Impres percepatan pembangunan jalan daerah. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya dengan segala keterbatasan ini juga bisa membantu meningkatkan pelayanan publik ya buat masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi layanan pengaduan ini terbuka ya Pak untuk media sosial dan juga ada kanal khusus juga www.lapor.go.id, begitu itu bisa diakses juga oleh seluruh warga Jawa Barat. Artinya ini Bapak nih buka sendiri juga ya Pak ya, pengaduan-pengaduan dari warga begitu ditampung dan bagaimana Pak? Jadi gini Teh ya. Saya membuat sistem ya. Sistem, kemudian bagaimana sistem ini memudahkan untuk masyarakat itu bisa mengakses satu itu. Yang kedua, kita juga membangun resources lainnya, sumber daya orang, sumber daya manusia yang memang punya tugas khusus untuk itu. Walaupun memang makin hari makin terus kita tingkatkan efektivitasnya. Jadi kita punya humas yang ada di dinas, kita juga punya humas yang ada di UPTD. Jadi tugasnya humas adalah satu di antaranya membaca, ya membaca kemudian menindaklanjuti, menampung dan menindaklanjuti. Ya. Itulah yang memang kita terus upayakan ya, Salah satu contoh Teh dari 24 kasus ya pengaduan yang sampai ke kita melalui lapor.go.id gitu ya. 19 kasus pengaduan itu kita langsung follow up karena itu di jalan provinsi. Kita tidak lanjuti, tidak ada paket penanganan secara khusus, tetapi kita punya belajar rutin yang memang dikhususkan untuk memelihara jalan dan jembatan kita selesaikan. Jadi saya perintahkan langsung kepada kepala UPTD untuk segera bisa tangani begitu ya, walaupun sifatnya sementara gitu. Yang penting bahwa ini harus tidak mencelakai orang atau siapapun pengguna jalan, itu diantaranya. Kemudian ada juga 32 kasus ya, yang kita sampaikan, yang para masyarakat menyampaikan pengaduan kepada kita, dan kebetulan itu beririsan dengan paket pekerjaan kita. Kita perintahkan juga. Kira-kira seperti itu ya. Ini datanya ada, nanti mungkin bisa bisa dirilis deh. Baik. Jadi untuk seluruh warga Jawa Barat yang memang ingin mengadu begitu perbaikan jalan di daerahnya rusak atau ingin segera diperbaiki, pertama memang harus tahu dulu itu jalannya milik siapa, dan kalau memang itu milik Provinsi Jawa Barat boleh langsung melakukan pengaduan saja, yang kalau saya dengar sih dari Bapak ini cukup efektif ya Pak ya, karena langsung didengar, ditampung dan ditindaklanjuti begitu ke depannya seperti apa. Baik Bapak, terima kasih banyak waktunya hari ini. Boleh terakhir pesannya, harapannya untuk progres perbaikan jalan di Jawa Barat seperti apa Pak? Baik. Jadi bahwa yang namanya jalan maupun jembatan itu adalah menurut ketentuan, itu adalah pelayanan dasar yang wajib
dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kenyamanan dan kekuatan dari jalan itu tentunya sangat dipengaruhi kepada siapapun yang menggunakan jalan itu. Jadi himbauan kepada masyarakat kepada masyarakat manakala menemukan di lapangan begitu yang lebih dari kapasitas dukung gitu ya, baik yang ada di jalan kabupaten, jalan kota, jalan provinsi, itu dihimbau lah, saling mengingatkan. Barangkali juga kalau misalkan ada berkaitan atau berkenaan dengan adanya sumbatan-sumbatan drainase, misalkan yang mengakibatkan banjir. Kalau misalkan tidak terinformasikan kepada kita, tolong juga informasikan kepada kita. Kita sangat menyadari betul kekuatan sumber daya manusia kita sangat terbatas. Sangat terbatas. Kita hanya punya 600 orang untuk menangani 2.362 km. Jadi tentunya ada keterbatasan, saling melengkapi, tentunya menjadi sebuah kata kunci untuk kita bisa memastikan bahwa jalan yang merupakan kewenangan provinsi, jalan yang merupakan kewenangan kabupaten kota mampu melayani kebutuhan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Saya rasa itu mungkin tehnya. Oke, baik, jelas sekali. Terima kasih banyak Bapak sudah mensosialisasikan program perbaikan jalan Jawa Barat, sekaligus mengedukasi juga masyarakat. Mudah-mudahan ya Pak, target yang tadi Bapak sebutkan ini bisa tercapai sesuai dengan anggarannya, dan juga segala sistem inovasi ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih, karena Pak Bambang akan lanjut lagi menuju lapangan berikutnya ya Pak. Semangat selalu, sehat selalu. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Dan demikian sahabat jurnalis sudah bergabung bersama kita di podcast IJTI, dan terus saksikan podcast IJTI, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Akhir kata saya Nabila Gita pamit. Terima kasih dan mohon maaf apabila selama podcast berlangsung ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.